Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami dari channel Mbah Goib Beraksi. Saya lagi beraksi keliling-keliling mencari misteri-misteri yang pernah diungkap dan cari mencari. Mari kita akan datang ke tempat Walillah Mbah Abdul Ghani. Mari. Alhamdulillahirobbilalamin. Kemarin pada malam hari saya mendapatkan suatu panggilan suruh datang ke makam Mbah Abdul Ghani. Entah saya akan diberi apa atau diberi petunjuk apa, dan saat inilah saya bersama tiga teman berangkat dalam perjalanan menuju ke makam Mbah Abdul Ghani. Mari kita lanjutkan. Dan di dalam mimpi atau di dalam panggilan yang itu, saya seolah itu seperti kayak mendapatkan sesuatu kayak wisi. Dan ternyata ketika saya sampai di makam Mbah Abdul Ghani, saya mendapatkan suatu kayak petunjuk atau kayak isyarah. Untuk itu mari kita menelusuri sepanjang jalan makam Mbah Abdul Ghani ini yang berada di dusun Getak, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Magelang ini. Mbah Abdul Ghani ini sebenarnya adalah adik dari Mbah Kiai Abdullah Juwahir yang juga berada di daerah Bandungan, tepatnya di daerah Trasam. Dalam konten saya yang kemarin yang saya kasih judul Mbah Abdullah Juwahir. Nah, ini adalah adik dari beliau yang bernama Mbah Abdul Ghani. Dia mempunyai ilmu rawa runtek dan kembang wijaya kusumo menurut dari sejarah ataupun riwayat-riwayat beliau. Sebenarnya Mbah Abdul Ghani ini nggak pernah atau nggak mau diungkap keberadaannya atau asal usulnya, tapi ya karena mungkin yang jelas itu saya dan teman-teman itu nekat ya. Apapun yang belum tahu, pengen tahu dan pengen mencari tahu untuk menelusuri sebuah misteri-misteri dan mistik-mistik sesuai dengan kemampuan mata gaib saya dan teman-teman. Mari. Bola antara persawahan dan tegal maupun seperti hutan, apalagi di siang hari seperti ini. Kalau malam sangat mencekam sekali. Kemungkinan besar banyak ya, sebenarnya di sini juga banyak makhluk-makhluk gaib itu juga ada, dimanapun tempat berada itu tetap ada. Itu yang namanya makhluk gaib itu apapun dimanapun tempat pasti ada, tetapi kan kadang ada yang ganggu, ada yang tidak. Nah, itulah karena apabila dengan kesopanan kita, walaupun di tempat mana yang suci, kita insya Allah akan selamat dan tidak mungkin diganggu kalau kita itu tidak mengganggu atau kita beruluk salam di mana tempat dan dimanapun kita berada. Kita harus, istilahnya kalau orang Jawa bilang, tepo seliro dan sopan santun harus dijaga, walaupun dengan makhluk yang nggak kelihatan. Tapi itu kan sifatnya kita ya, cuma sekedar menghormati dan menghargai bahwa beliau makhluk-makhluk gaib itu semua juga ciptaannya Allah. Kalau kita menghina mereka,
berarti kita juga sama saja menghina yang menciptakan. Untuk itu kita selalu berwaspada, tapi yang jelas kita tetap pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu sekiranya teman-teman. Ya maklum, saya ini masih awam dan masih ingin belajar untuk mencari sesuatu hal yang misteri maupun hal-hal goib-goib. Dan ketika saya ini mulai kirim doa kepada beliaunya Mbah Abdul Ghani yang dimakamkan di sini ini, saya menemukan suatu petunjuk, yaitu kalau makam ini sangat membutuhkan, istilahnya bisa dikatakan juru kunci. Siapa saja yang mau menjadi bersih-bersih untuk merumat atau merawat makam ini, maka suatu saat akan diberi sesuatu hal yang istimewa. Menurut beliau Mbah Abdul Ghani ini, saya malah ada teman saya yang disuruh, mbok kowe tadi sok tukang sinyok ngerisi gini, sok ngerawat gini, sok ngerumat gini. Karena teman saya itu bukan orang asli sini dan jauh, saya dan teman saya itu jauh dari sini. Ya kalau bisa ya orang-orang daerah sekitar sini, kalau ada yang mau mungkinan sering membersihkan tempat ini dan merawat dengan bagus dan dengan semangat, semoga aja dapat diberi sesuatu oleh beliau. Kalau saya pas dengan teman saya itu, teman saya yang ditawari, nek gelem kalau mau jadi bersih sering rumah di sini, maka akan diberi kayak batu berwarna putih kayak air itu, tapi gemerlap bunder sebesar kelereng, besar dikit. Pada waktu ini tadi saya berinteraksi pas saya kirim doa, dan alhamdulillah saya mendapatkan isyarah seperti ini. Ya semoga aja orang-orang sekitar sini ada yang mau, monggo lah. Kalau saya kan bukan orang asli sini, jadi gak berani saya. Tapi itu jelas seperti itu terangannya. Inilah makam dari Mbah Abdul Ghani. Ketika saya di makam Mbah Abdul Ghani ini, terasa angin sangat kencang sekali dan besar. Ternyata hembusan angin itu juga membawakan sesuatu keanehan yang sangat luar biasa, karena seolah itu ada yang berputar-putar di sekitaran makam ini, sehingga badan saya sendiri dan teman-teman juga merasakan kayak ada kekuatan atau energi yang sangat kuat sekali. Tapi entah apa energi itu, saya juga kurang paham. Di saat itu banyak beberapa keanehan-keanehan yang dihadapi dan dialami di saat di makam ini. Riwayat dari sekelumit dari Mbah Abdul Ghani ini, pada waktu beliau mendapatkan kembang Wijoyokusumo itu, dia konon berkelahi dengan Nyi Roro Kidul, dan akhirnya di sebuah pantai Segoro Kidul itu
Kembang Wijoyokusumo itu dengan susah payah dan dengan perjuangan yang sangat hebat dan sangat mengerikan seperti itu. Di atas langit itu ada mendung sebagian dan sebagian terang benerang, dan di tengahnya ke bawah itu ada seolah kayak sinar putih mengkilap. Nah, itulah suatu keanehan dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin apakah itu yang dinamakan titik hitam dalam kehidupan alam kubur? Saya juga kurang paham, saudara-saudara. Tapi yang jelas ini adalah suatu keanehan yang betul-betul nyata. Inilah perjalanan saya dari awal sampai di makam, sampai kirim doa dan mendapatkan suatu isyarah. Kalau ada kekurangan dan kelebihan, yang jelas saya masih banyak kekurangan. Saya, Mbah Goib beserta kru, mohon maaf kalau ada salah kata maupun kurang berkenan. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam goib sejati senusantara. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.